Halo guys, di video kali ini gua mau review mouse murah meriah dari merek Genius guys. Ini adalah mouse Genius tipe DX125. Jadi gua beli mouse ini karena mouse gua sebelumnya, yaitu ini nih, dengan merek yang sama, Genius juga. Ini tipe GM 090002. Ini pada akhirnya rusak juga guys. Ini gokil sih. Gue pakai mouse ini udah 10 tahunan kali lah, 10 tahun lebih dikit lah gitu. Gue inget banget dulu gue beli si mouse ini tuh di offline store-nya bineka.com yang di Harko atau Mangga 2 gitu, gue lupa deh, seharga 60 ribuan sampai 70 ribuan doang. Mouse kecil ini kecil-kecil tapi cabai rawit. Dulu gue nyarinya kecil karena memang gue pakainya dulu itu kan untuk netbook ya, ukuran 10 inci. Netbook Asus, itu netbook pertama gue. Ya dulu tuh kan lagi zamannya netbook tuh antara tahun 2008 sampai 2000 berapa ya, 2013 2015an lah. Ini kalian bisa lihat sendiri ya, kabelnya aja pendek sekali nih, cuman segini doang, mungkin 1 meteran. Ya memang diperuntukkan untuk laptop-laptop kecil pada zaman itu. Dari sekian banyak mouse ya, ini yang paling awet bertahan nih guys. Mouse murah meriah. Mouse murah meriah ini, gue pernah pakai Apple Magic Mouse, pernah pakai mouse-nya Logitech, terus beberapa lah, tapi tetap nggak bisa menggantikan mouse murah meriah ini guys. Ternyata mouse ini enak sekali, kecil ya, di genggaman tangan tuh cuman begini doang nih, terus enteng juga. Kemudian tombolnya itu empuk loh, jadi dipakai berlama-lama ini pun nggak bikin pergelangan tangan itu pegel ya, letih gitu. Jari-jari juga nggak bikin nyeri gitu. Ini so far keergonomisannya the best sih buat gua ya, khususnya di tangan gua, karena belum tentu di semua orang nih bakalan sama, karena ukuran tangan orang itu kan variatif ya itu. Tapi kalau gua ini enak banget gitu. Pokoknya value for money banget lah. Dari zaman gue pakai netbook dulu, terus gue ganti ke laptop yang lebih gede, yang 14 inci, ganti pakai MacBook, bahkan sampai gue pakai iMac pun ini yang 27 inci, gue pasti tetap pakai yang ini guys. Ini nggak tergantikan sih. Setelah 10 tahun akhirnya lelah juga sepertinya. Rusak juga, error gitu. Jadi kalau gue klik gitu ya, dia lari-lari di di layarnya, lari-lari. Ini nggak bisa di kayaknya dari hardware, jadi nggak bisa gue reset software segala macam. Dia tetap, karena gue pindahin ke device lain pun dia tetap error. Ya udahlah, harus gue ikhlaskan. Dan akhirnya gue beli mouse lagi yang ini, tapi tetap dengan merek yang sama, Genius juga. Ini tipe DX125 guys. Murah meriah juga, gue beli bahkan lebih murah. Ini cuma 30.000. Surprisingly ini, walaupun secara ukuran agak lebih besar ya. Ini kalau kalian lihat ya, agak lebih besar sedikit. Tapi so far ini masih tetap nyaman guys. Di tangan ini masih cukup ergonomis, walaupun dia agak tinggi bagian depan sini, tapi tetap masih enak untuk diklik. Dan ini resolusinya juga lebih tinggi. Ini 1000 dpi, jadi cukup sensitif di berbagai macam bidang. Nggak hanya kayak di gini doang, di surface yang kayak gini, tapi di alas yang transparan kayak gini dia masih tetap ngerespon. Kalau yang ini, yang lama, ini dia nggak bisa nih, harus dialasin lagi pakai mousepad. Kemudian bentuknya ini juga simetris nih. Jadi buat kalian yang kidal, ini bisa both hand, tinggal disetting aja.
Kemudian plug and play, ini sengaja gue beli yang kabel, memang gue lebih nyaman pakai yang kabel gini ya. Jadi apa ya? Contohnya karena iMac ya misalnya, atau laptop, ini kan semua serba Bluetooth ya. Tapi terkadang ketika Bluetoothnya lagi error, gue tetap butuh device yang peripheralsnya itu masih menggunakan kabel. Jadi gue tetap bisa mengakses si iMac ini gitu. Kalau di laptop juga biar nggak cepet ngabisin baterai laptop, karena kalau yang cordless itu pakai Bluetooth kan dia koneksinya ya pakai Bluetooth ya. Jadi kan harus terus nyalain Bluetoothnya, dan itu akan lebih cepat nge-drain baterai laptop kalian. Kemudian juga kalau yang pakai Bluetooth itu cenderung lebih berat dibanding dengan yang kabel, karena dia powernya itu kan dari baterai ya. Kayak misalnya yang ini nih. Nah, ini dia pakai baterai. Jadi pasti akan lebih berat dibandingkan yang kabel seperti ini, guys. Mungkin terdengar sepele, tapi every grams is matter ya. Apalagi kalau kalian tipikal yang di depan komputer berjam-jam, seharian, terus pasti bakalan lebih cepat pegel sih kalau kalian pakai yang bobotnya lebih berat. Ini contohnya aja ya, gua coba ukur sekalian deh ini. Coba kita ukur. Nah, ini gram. Nah, ini 42 gram. Yang paling kecil nih yang gue udah pakai lama. Terus kalau yang ini 52 gram, lebih berat 10 gram. Nah, kalau yang Bluetooth dia pakai baterai. Nah, 66. Selisihnya sama ini berapa tadi ya? 42 ya. Nah, berarti 12 gram lebih berat gitu. Kecil, cuman ketika kalian pakai ini cukup signifikan berasa di tangan. Apalagi kalau waktu itu gue pakai Apple Magic Mouse itu lebih berat lagi. Makanya gue nggak pakai lama itu, balik lagi ke mouse yang kayak gini. Jadi itu aja kayaknya review gue mouse Genius DX 125 warna hitam ini. Enak banget di tangan, murah meriah, terus juga nggak gampang kotor, fleksibilitasnya tinggi, bisa buat kalian yang left handed. Itu aja video gue kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka, boleh klik like dan share video ini ke teman-teman kalian. Jika ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa lagi di video lainnya. Bye!